Audio Jungle. Halo semuanya, video ini diupload oleh kelompok 5 dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dibimbing oleh Bapak Tan Evan Tandiono, SEM PSDM. Sebelum menonton, jangan lupa ya, klik tombol like and subscribe. Sebelum membahas mengenai Sistem Informasi Manajemen PT Pos Indonesia, apa sih yang dimaksud dengan Sistem Informasi Manajemen itu? Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem perencanaan berbasis komputer di dalam perusahaan yang melibatkan pengendalian internal seperti pemanfaatan sumber daya, dokumen, teknologi, dan akuntansi manajemen sebagai salah satu strategi dalam bisnis. Kami akan mengambil contoh sistem informasi manajemen pada PT Pos Indonesia. Berikut contoh PT Pos Indonesia. Sejarah PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari jawatan PTT. Dengan berjalannya waktu, Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreativitas dalam mengambil bidang perposan Indonesia. Dengan memanfaatkan instruktur jejaring yang dimilikinya. Jejaring Pos Indonesia sudah memiliki lebih dari 3.800 kantor pos online, serta dilengkapi elektronik. Mobil pos di beberapa kota besar, sistem kode pos diciptakan untuk mempermudah proses dengan akurat. Lalu, bagaimana aplikasi Sistem Informasi Manajemen pada PT Pos Indonesia? Enterprise Resource Planning (ERP). PT Pos Indonesia memilih menggunakan sistem aplikasi SAP (System Application and Product in Data Processing) dan FICO (Financial and Controlling) yang mencakup modul Finance, Controlling, Sales Distribution, Production Planning, Material Management, dan Project System. Customer Relationship Management atau yang disebut dengan CRM. CRM adalah suatu sistem, metodologi, strategi, perangkat lunak atau software dan aplikasi berbasis web yang mampu membantu sebuah perusahaan untuk mengelola hubungannya dengan para pelanggan. Yang pertama yaitu program e-Vira. Program ini juga menentukan PT Pos Indonesia Persero karena dengan demikian dapat mengetahui perilaku pelanggan, melakukan perbaikan berdasarkan masukan dari pelanggan serta respon permintaan atau keluhan pelanggan dengan cepat dan terarah. Yang kedua yaitu program Kontak Kami, yaitu program bagi pelanggan yang ingin menyampaikan komentar, kritik dan saran, pertanyaan atau pengaduan kiriman kepada pihak perusahaan. Yang ketiga yaitu program Jejak. Program ini sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan PT Pos Indonesia tentang kiriman maupun informasi jasa Pos Indonesia, yakni melalui email, Facebook, dan Twitter yang dapat diakses secara langsung dari website PT Pos Indonesia. Supply Chain Management atau SCM adalah suatu sistem metodologi strategi, perangkat lunak atau software, dan aplikasi berbasis web yang membantu perusahaan untuk mengelola hubungannya dengan para pemasoknya. PT Pos saat ini memiliki outlet belanja online yang menjual berbagai produk khas Indonesia bernama Plaza Pos, dan juga memiliki program evila.com yang menjual berbagai perangko Indonesia. Enterprise Application Integration atau EAI mengintegrasikan berbagai aplikasi perusahaan yang memungkinkan user bertukar data sesuai dengan peraturan dari model proses bisnis yang dikembangkan oleh user. Aplikasi EAI pada PT Pos Indonesia salah satunya adalah pada layanan Plaza Pos, yaitu meminta pelanggan untuk mengisi member area. TPS. TPS adalah sistem informasi lintas fungsi yang memproses data terjadinya transaksi bisnis. Sistem pemrosesan transaksi di PT Pos Indonesia mendukung program Plaza Pos. Contohnya dalam akses pembayaran secara online, yakni aktivitas
pemrosesan data pelanggan hingga transaksi pembayaran belanjanya melalui jaringan internet. ECS. ECS adalah sistem informasi lintas fungsi yang meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antara anggota bisnis dan kelompok kerja. Penerapan BCS pada PT Pos Indonesia. Contohnya dalam hubungan kemitraan. PT Pos Indonesia menjalani hubungan kemitraan dengan perusahaan yang menggunakan jaringan PTSN, CDMA, dan GSM untuk memenuhi keperluan aktivitas Limited Communication Technology Service. Dalam sini juga terdapat sistem yang mengatur keuangan. Sistem ini disebut sistem informasi akuntansi. Lalu bagaimana pula cara penerimaan kas PT Pos Indonesia? Proses yang pertama adalah dari bagian loket. Bagian loket menerima paket pos dari pengirim dan menimbang berat paket. Setelah itu, bagian loket mengisi tanda terima kiriman sebanyak 3 rangkap secara manual dan memungut biaya pengiriman kepada pengirim. Untuk tanda terima kiriman lembar kedua diberikan kepada pengirim. Tanda terima kiriman lembar ke-1 ditempelkan pada paket dan tanda terima lembar ketiga disimpan sebagai dokumen sumber pencatatan jumlah saldo penerimaan kas dalam neraca loket. Di akhirnya, sebagian loket melakukan pencatatan total pengiriman paket pos ke dalam neraca loket dan membuat backsheet yang berisi rincian pengiriman paket pos. Proses kedua adalah bagian pengawas atau pelayanan. Bagian pengawas menerima neraca loket dan backsheet dari bagian loket, kemudian membandingkannya. Jika sudah sesuai, maka dibuat rekapitulasi neraca loket. Jika belum cocok, hitung kembali. Di akhir dinas menyerahkan rekapitulasi loket ke dalam bagian akuntansi. Ketiga, flowchart bagian kasir. Bagian kasir menerima neraca loket dan uang tunai dari bagian loket, kemudian menghitung uang tunai yang disetorkan dan mencocokkan dengan jumlah yang tertera di neraca loket, serta membubuhkan tanda tangan sebagai tanda bahwa uang tunai telah disetor. Setelah itu, kasir membuat neraca kasir untuk diserahkan ke bagian akuntansi. Di akhir dinas, bagian kasir menyetorkan uang tunai ke bagian keuangan. Voucher yang keempat adalah bagian keuangan. Bagian keuangan menerima formulir bukti setor kas yang telah diisi oleh bagian kasir, kemudian menandatangani bukti setoran tersebut. Setelah itu, menyetor uang tunai ke bank. Terakhir adalah flowchart bagian akuntansi. Bagian akuntansi menerima neraca kasir dari bagian kasir, kemudian menyocokkan neraca kasir dan rekapitulasi neraca loket. Setelah itu mengisi buku kas harian atau BKH pada akun pendapatan layanan komunikasi sebagai biaya paket pos yang dibebankan kepada pengirim. Di akhir bulan, bagian akuntansi melakukan rekapitulasi buku kas harian atau BKH untuk mengisi buku besar unit pelaksanaan teknis atau BBUPT dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Setelah tahu sistem informasi manajemen pada PT Pos Indonesia, bagaimana ya SIM pada perusahaan jasa pengiriman lainnya? Yuk kita lihat. Untuk ERP-nya, PT JNE menggunakan Oracle Cloud. Untuk PT Pos Indonesia, Sappico. Untuk CRM, PT JNE menggunakan hubungan website JNE. Untuk PT Indonesia, menggunakan jejak pendapatan di website PT Indonesia. Untuk SCM, JNE menggunakan layanan Friendly Logistik. Untuk PT Indonesia menggunakan layanan evila.com dan Plaza Pos. Untuk EAI, JNE tidak ada. PT Pos menggunakan Plaza Pos berupa pengiriman member Arca. Untuk TPS, JNE menggunakan My Orient Integrated System. Untuk PT Indo menggunakan Plaza Pos. Dan yang terakhir yakni ECS, JNE menggunakan Chatroom dan Ashton.
sedangkan PT Indonesia menggunakan Vida Pos. Nah, teman-teman, dari perbandingan tersebut kita bisa tahu nih apa saja kelebihan dan kekurangan sistem informasi manajemen pada PT Pos Indonesia. Kelebihannya yaitu banyak sistem informasi manajemen yang telah diterapkan oleh PT Pos Indonesia, sehingga hal tersebut membuat proses manajemen perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Pengaplikasian sistem online yang ada mudah diakses dan beragam bagi konsumen. Kekurangannya yaitu sistem informasi manajemen pada PT Pos Indonesia cenderung belum bisa di-upgrade dibandingkan dengan perusahaan jasa pengiriman lainnya. PT Pos Indonesia sudah memiliki layanan pos ekspres, akan tetapi tidak diimbangi dengan strategi layanan Customer Relationship Management atau yang disebut dengan CRM yang baik. Untuk saran yang pertama, PT Pos Indonesia sebaiknya melakukan pengembangan sistem informasi manajemen yang digunakan, agar sistem lebih up-to-date dan lebih banyak fitur yang dapat digunakan dan memudahkan pelanggan sehingga tidak kalah saing dengan perusahaan lain. Untuk saran yang kedua, PT Pos Indonesia sebaiknya membuat strategi pelayanan yang baik, yang didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, agar tingkat ketidakpuasan pelanggan dalam hal melayani dapat diatasi.